Bismillahirrahmanirrahim. Inilah kisah pembunuhan manusia pertama yang membuat Nabi Adam menangis sangat dahsyat. Dikisahkan, dahulu Nabi Adam alaihissalam ditimpa cobaan yang sangat pahit dan menyedihkan. Sudah 140 tahun lamanya Nabi Adam menangisi dosa-dosanya demi mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah dikeluarkan dari surga. Namun, cobaan di dunia kini datang dari dalam keluarganya sendiri. Konflik berdarah terjadi di antara anak-anak Nabi Adam alaihissalam. Hal ini mengakibatkan salah satu anak kesayangan Nabi Adam yang solih dan taat harus meregang nyawa sebab dibunuh dan berakhir meninggal dunia. Derai tetesan air mata Nabi Adam berlinang deras ketika mengetahui anak kesayangannya dibunuh dengan keji. Duka mendalam Nabi Adam alaihissalam membekas selama puluhan tahun. Nabi Adam menangisi anaknya kala dibunuh selama 40 tahun lamanya, begitu besar cobaan yang dihadapi Nabi Adam alaihissalam. Lalu, bagaimanakah sejarah pembunuhan manusia pertama itu terjadi? Mari simak video ini sampai selesai. Dikisahkan, dahulu Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa memiliki banyak sekali anak kembar. Ketika mereka telah beranjak dewasa, Nabi Adam menikahkan anak laki-lakinya dengan anak perempuan yang lahirnya tidak bersamaan atau secara bersilang. Nabi Adam alaihissalam kemudian memerintahkan agar Habil menikahi Iklimah, yaitu saudara perempuannya yang lahir bersamaan dengan Qabil. Sedangkan Qabil diperintahkan untuk menikahi Labuda, yaitu saudara perempuannya yang lahir bersamaan dengan Habil. Namun sayangnya, iblis berhasil membisiki dan membujuk Qabil untuk menolak perintah itu karena dianggap tidak adil. Qabil lantas berkeinginan mempersunting Iklimah yang cantik jelita yang dulu lahir bersamaan. Qabil tak mau menikah dengan Labuda yang wajahnya jauh tak secantik dibanding saudara kembarnya Iklimah. Namun pernikahan di waktu itu tidak diperkenannya sesama kembarannya dan harus disilang. Karena Qabil masih bersikeras, maka Nabi Adam memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam lantas memerintahkan Qabil dan Habil untuk mempersembahkan kurban. Nabi Adam kemudian pergi haji ke Makkah dan hendak menitipkan putra-putranya ke langit namun ditolak. Kemudian, Nabi Adam menitipkan ke bumi dan gunung namun tetap ditolak. Walhasil, Qabil bersedia untuk menjaga adik-adiknya. Kemudian, dilakukanlah persembahan oleh Qabil dan Habil. Sebagai peternak kambing yang sukses, Habil membuat persembahan dengan seekor kambing yang gemuk. Sedangkan Qabil membuat persembahan dengan seikat hasil panen tanaman yang berkualitas buruk. Lalu, tiba-tiba datanglah api menyambar dan memakan hewan persembahan Habil. Sedangkan tanaman persembahan Qabil terbengkalai dan tidak diterima. Sontak Qabil emosi dan berkata kepada Habil, "Sungguh aku akan membunuhmu agar tidak menikahi saudariku." Habil lalu menyahut, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa." Kejadian itu lantas membuat Qabil tidak terima dengan takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak terima apabila Iklimah menikah dengan Habil. Tidak hanya itu, Qabil lantas protes dan menuduh ayahnya dalam tidak diterimanya persembahannya. Qabil lantas berkata kepada ayahnya, "Kurban Habil diterima karena kau berdoa untuknya, dan tidak berdoa untuk diriku." Tidak hanya itu saja, Qabil juga membuat ungkapan-ungkapan ancaman yang ditujukan untuk melakukan pembunuhan terhadap saudaranya sendiri yaitu Habil. Pernah pada suatu malam, Nabi Adam alaihissalam melihat Habil tidak ada. Ada apa sebenarnya yang tengah terjadi? Seharusnya waktu malam-malam seperti ini biasanya Habil sudah pulang. Namun semenjak mengembala kambing-kambingnya, Habil tidak kunjung pulang ke rumah. Melihat keanehan itu, maka Nabi Adam alaihissalam kemudian memerintahkan Qabil untuk mencari Habil adiknya itu. Berangkatlah Qabil mencari keberadaan Habil, setiap tempat ia susuri terutama tempat yang biasa Habil gunakan untuk mengembala kambing. Setelah mencari kesana kemari, akhirnya Qabil berhasil menemukan saudaranya yaitu Habil. Qabil lantas berkata kepada Habil, "Kurbanmu diterima sementara kurbanku tidak." Habil menjawab, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa." Ucapan Habil lantas menyulut emosi Qabil. Qabil marah besar dan menghajar Habil dengan sebuah benda tumpul. Badan Habil yang terkena luka parah lantas membuatnya tak berdaya dan berakhir meninggal dunia. Peristiwa berdarah inilah yang menjadi awal kisah pembunuhan manusia pertama kalinya di bumi ini. Menurut riwayat lain dikisahkan,
bahwa sewaktu Habil sedang tidur, datanglah Qabil dengan membawa sebongkah batu keras. Kemudian, Qabil melemparkan bongkahan batu itu ke arah kepala Habil hingga pecah. Hal inilah yang menyebabkan Habil akhirnya meninggal dunia. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa kematian Habil disebabkan dicekik dengan kuatnya oleh Qabil sehingga nyawa Habil melayang. Tidak hanya itu, kematian Habil dikarenakan juga karena hasil gigitan yang sangat keras. Menurut riwayat, lokasi pembunuhan Habil terletak di sekitar pegunungan Qosyun, yaitu pegunungan tinggi yang berhadapan dengan kota Damaskus di negara Suriah. Tepatnya di sebelah utara kota Damaskus ada sebuah gua yang bernama Gua Dam. Dan dipercayai bahwa Gua Dam inilah gua di mana Habil dibunuh oleh Qabil. Peristiwa pilu ini membuat Nabi Adam dirundung kesedihan dahsyat. Nabi Adam kerap menangis bercucuran air mata selama 40 tahun lamanya setelah dibunuhnya Habil. Setelah Qabil membunuh Habil, kemudian Qabil memanggul jasad Habil selama 100 tahun lamanya. Dan ada yang menyebutkan bahwa selama 1 tahun Qabil kebingungan mau dikemanakan jasad adiknya itu, rasa penyesalan lantas menyelimuti dirinya. Kemudian, barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus 2 ekor burung gagak untuk memberikan informasi tentang seharusnya bagaimana Qabil menguburkan jasad Habil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal. Quran Surat Al-Maidah ayat 31. Dalam kisah lain, dari Al-Hafiz Ibnu Asakir menjelaskan, bahwa dahulu Ahmad bin Katsir pernah bermimpi bertemu dengan sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya itu, Ahmad bin Katsir juga bermimpi bertemu dengan para sahabat seperti sahabat Abu Bakar, Umar, dan putra Nabi Adam yaitu Habil. Habil dimohon untuk bersumpah bahwa darah yang berceceran itu adalah darah Habil sendiri. Habil pun akhirnya berani bersumpah bahwa darah itu memang darahnya. Tidak hanya itu, Habil juga memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar berkenan menjadikan tempat itu sebagai tempat mustajab untuk memanjatkan doa. Alhasil, Nabi Muhammad SAW membenarkan permohonan itu di dalam mimpi Ahmad bin Katsir. Sejak fenomena mimpi yang luar biasa itu, lantas membuat Abu Dawud dan Umar terbiasa berziarah dan mengunjungi tempat tersebut setiap hari Kamis. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab.